Ketemu lagi dengan ibadah online sekolah minggu bersama Kak Ruti, Kak Vero, Kak April. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyi Mentega dan Roti. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Mata Tuhan Melihat. kita bernyanyi kembali dari Pekerja Kristus yang Mulia. Ibadah kita bernyanyi dalam bahasa cinta. Mulia
Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di surga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami telah bangun dari tidur kami, dan kami siap untuk beribadah Tuhan. Biarpun Tuhan kami ibadah online, tapi Engkau selalu bersama kami. Sertai kami Tuhan, jagai dan lindungi kami Tuhan. Bapa di surga, kami memulai ibadah kami. Engkau datang di tengah-tengah anak-anak kami Tuhan. Berkati semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami rindu akan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Marilah kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu kita pada hari ini. Hukum Taurat kedua. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita pada hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5.
Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan untuk kita pada minggu hari ini, di Minggu Pentakosta yang pertama. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami datang bersekutu Tuhan di hadapan-Mu pada hari ini untuk memohon belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu anugerahkan kami kebijaksanaan untuk menelaah akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat ke-18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ditinggal pergi akan meninggalkan satu kesan kerinduan yang mendalam bagi diri kita sendiri. Akan meninggalkan satu kecemasan yang amat dalam terhadap orang yang meninggalkan kita. Demikian juga yang dirasakan oleh para murid-murid Yesus ketika Yesus akan naik ke surga meninggalkan mereka di tengah dunia ini. Mereka akan khawatir, mereka rindu terhadap penyertaan dan juga pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus yang selama ini mereka rasakan. Mereka begitu nyaman, mereka begitu merasakan bagaimana penyertaan Yesus di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan pada waktu Yesus Kristus telah naik ke surga, mereka sangat mengharapkan bahwa Yesus Kristus tidak boleh berpisah dari antara mereka. Nah, oleh karena itu Yesus berpesan kepada seluruh para murid-muridnya bahwa ketika kepergiannya, keberangkatannya ke surga bukan berarti Yesus meninggalkan mereka begitu saja. Yesus mengharapkan bahwa para murid-muridnya akan tetap berperan melanjutkan karya-karya daripada pelayanan-pelayanan Yesus sejak di dunia ini. Pekerjaan dan pelayanan Yesus tidak boleh terputus oleh karena Yesus harus naik ke surga. Nah, oleh karena itu Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada seluruh murid-muridnya agar mereka dapat mampu, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, yaitu mewartakan kebenaran firman Tuhan, mampu bernubuat dan mampu melaksanakan mukjizat-mukjizat sama yang seperti dilakukan oleh Yesus sejak di dalam pelayanan di dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu kita ini, minggu Pentakosta yang pertama, hari turunnya Roh Kudus ini yang akan menjadi kenangan bagi seluruh para murid-murid Yesus dan terlebih kepada kita, bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita begitu saja di tengah dunia ini, tetapi Roh Kudus yang adalah Allah tetap menyertai kita, memberikan kita tetap kekuatan, memberikan kita kebijaksanaan agar kita tetap mampu melakukan pekerjaan di dalam kasih Tuhan, tetap melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu sama seperti yang dinyatakan oleh nats kita pada minggu hari ini, bahwa ketika Roh Allah telah diberikan kepada semua orang, terlebih kepada murid-muridnya, maka siapapun dapat bernubuat dan siapapun dapat akan melakukan mukjizat-mukjizat sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu peranan-peranan dari murid-murid Yesus dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki iman yang kuat akan mampu melakukan seluruh pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Yesus tengah dunia ini. Karena itu Roh Allah tidak terbatas oleh karena besar dan kecilnya usia, badan kita atau apapun itu. Tidak terbatas oleh apapun. Roh Allah akan diberikan kepada dunia ini bagi orang kecil, bagi orang miskin, bagi orang tua, bagi orang dewasa dan lain sebagainya. Roh Allah tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Maka siapapun, baik anak-anak sekolah minggu yang kecil sekalipun, akan diberikan Allah Roh Kudus agar mampu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Jangan pernah menyatakan di dalam diri kita sendiri, terlebih buat adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini adalah anak sekolah minggu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi yang dinyatakan oleh nats kita ini, firman Tuhan hari ini adalah roh Tuhan diberikan kepada anak-anak sekolah minggu juga. Tuhan memperhitungkan kehidupan anak-anak sekolah minggu sebagai murid-murid Tuhan yang mampu untuk melakukan pekerjaan baik, mampu mengerjakan hal-hal yang baik dalam pelayanan, melaksanakan suatu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menginginkan hal yang terbaik adalah merupakan satu impian kita, dan juga melaksanakan hal yang baik adalah tentu merupakan harapan daripada kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan pernah dan jangan mau di dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan apa yang kita ketahui. Andalkanlah Roh Kudus, andalkanlah Allah di dalam kehidupan kita, agar kita mampu melaksanakan, mewujudkan cita-cita kita, yaitu pekerjaan baik, kesuksesan, dan juga lain sebagainya. Selamat hari Minggu Pentakosta buat kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga kita sehat-sehat, diberikan Tuhan kemampuan untuk tetap semangat di dalam menjalankan kehidupan kita, terlebih di dalam era pandemi corona saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk menaungi, melindungi, menganugerahkan kami kekuatan, menjalankan kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan kekuatan, dapat melaksanakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan pertumbuhan iman di dalam kehendak-Mu, agar kami Tuhan semakin mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami, terlebih Tuhan di era pandemi corona saat ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat melampaui menjalankan kehidupan kami di dalam mematuhi protokol kesehatan yang berjalan pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sembari mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.